Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat dapat hidup tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena memang jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat. Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para Pakotama. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat bisa hidup dengan tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena memang jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang.
Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan, rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat. Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para pangutama. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di Istana Kepresidenan, kita bergabung dengan reporter Nurulita dan juru kamera Rianto Trihutomo. Lita, apa saja poin yang dibahas dalam pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi hari ini? Ya, Carlos, ketika siang tadi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu, di mana Presiden mengawali kalimat pembukanya dengan bahwa saling kunjung ini merupakan adalah sesuatu yang harus menjadi tradisi Nusantara dan tidak boleh lagi tergerus oleh zaman. Kemudian dengan melakukan pertemuan seperti ini, komunikasi ini merupakan lebih efektif untuk menemukan solusi berbagai permasalahan yang terjadi, khusus yang terjadi di negara ini. Seperti misalnya tadi Presiden membicarakan berbagai hal dari mulai isu juga sosial, dan tadi juga Presiden dan Megawati juga membahas terkait dengan pelaksanaan pilkada pada 2017 nanti, di mana Presiden mengatakan bahwa pilkada ini bukan hanya ada di Jakarta saja, tapi ada kurang lebih 101 kota dan kabupaten provinsi yang menjalani pilkada ini, dan ia mengharapkan bahwa antar kandidat bisa dapat saling menghargai dan saling menghormati. Begitu juga dengan Megawati yang mengatakan bahwa pilkada ini merupakan sudah biasa dilakukan oleh Indonesia, dan memang dalam periode pilkada kali ini memang ada yang berbeda, di mana menurutnya pilkada di Jakarta khususnya dibuat sedemikian rupa yang sehingga membuat bahwa pilkada di Jakarta ini menjadi lebih besar dan menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Selain itu tadi Megawati juga menyampaikan bahwa terkait dengan demo pada 4 November lalu, banyak sekali masyarakat yang sebenarnya tidak tahu tujuan atau maksud dari demo yang lalu, sehingga ia juga meminta bahwa seluruh masyarakat, elemen media untuk menyejukkan dan memberikan suasana yang damai di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan di NKRI ini. Dan berikut pernyataan dari Megawati Soekarno Putri. Baru saja mengatakan, dan saya tentunya juga ingin berpendapat. Kami tadi sudah banyak berbincang, dan seperti tadi yang Bapak Presiden katakan, kami sering sekali bertemu karena beliau tentunya dengan saya ingin mendiskusikan hal-hal yang pada waktu ini terjadi baik secara nasional maupun internasional. Tetapi saya juga mengatakan pada beliau yang patut diingatkan kepada seluruh warga bangsa Indonesia, kita ini adalah negara hukum. Jadi justru kita punya aturan-aturan yang mengikat kepada setiap warga negara. Jadi kalau tadi beliau mengingatkan pilkada, maka saya juga mengatakan bahwa ya pilkada ini kan sebetulnya sudah berjalan dari sejak dulu. Hanya sekarang ini ada sebuah hal yang menurut saya itu justru
dibuat sedemikian rupa yang membesarkan satu pilkada di Jakarta yang seharusnya kita sendiri juga harus menjaga. Dan saya berulang kali meminta kepada media dan pers bahwa jangan juga ikut memanas-manasi. Ya, selain itu tadi Presiden juga menegaskan bahwa pilkada pada saat ini memang sudah biasa terjadi suhu tinggi di mana memang terjadi pergolakan atau dinamika setiap pilkada, namun ia meminta beberapa hal bahwa tidak merugikan NKRI, kemudian tidak melemahkan Bhinneka Tunggal Ika dan tidak merongrong Pancasila. Ia mengatakan bahwa menang kalah dalam suatu pilkada itu hal yang biasa. Elis. Carlos. Iya, Nurulita, setelah kemudian kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, apakah Presiden akan kembali melakukan pertemuan misalnya dengan tokoh dari partai politik lain? Carlos, tadi saat melakukan pertemuan dengan Megawati juga sempat Megawati mengatakan bahwa nantinya ia meminta izin kepada Presiden akan ada pertemuan ketum-ketum parpol, khususnya ketum-ketum parpol yang mendukung pemerintahan untuk membicarakan bagaimana politik di Indonesia jelang pilkada ini. Namun Presiden sendiri belum bisa mengatakan kapan hal itu akan terjadi, namun kemungkinannya pastinya akan bisa dilakukan karena mengingat beberapa waktu lalu Presiden juga pernah dikunjungi oleh Prabowo sebagai kunjungan balasannya ke Istana Presiden. Kemudian ada juga beberapa ketum-ketum parpol lainnya yang dimana memang mendukung pemerintahan Jokowi ini datang dan bertemu secara langsung untuk membicarakan situasi dan kondisi politik menjelang pilkada pada nanti Februari 2017 nanti. Carlos. Baik, kita akan tunggu kemudian siapa lagi tokoh politik yang akan bertemu dengan Presiden. Terima kasih Nurulita dan juru kamera Rianto Triutomo langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta memastikan tetap solid mendukung pasangan Ahok Jarot pasca penetapan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama. PDI Perjuangan menargetkan memenangkan Ahok Jarot satu putaran. Rapat konsolidasi pemenangan pasangan Ahok Jarot dilakukan pengurus DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Pada Minggu sore, konsolidasi turut dihadiri calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita pernah punya pasangan namanya. Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan konsolidasi membahas langkah pemenangan Ahok Jarot satu putaran. Selain itu pihaknya juga membahas adanya penolakan kampanye Ahok Jarot. Sementara itu Ahok mengatakan kedatangannya hanya bersilaturahmi dengan pengurus DPD. Ahok mengaku tidak terpengaruh dengan hasil survei elektabilitas Lingkaran Survei Indonesia yang menyebut pasangan Ahok Jarot berada di urutan terbawah setelah Anis Sandi dan Agus Silvi. Ya, kira bagus kalau hasil RSI makin turun, berarti teman-teman ini tambah semangat bekerja. Ya kan, tambah semangat kerja dong, berarti kan katanya kan udah turun, malah bisa tersingkir di putaran pertama. Ya tentu teman-teman PDI Perjuangan berjuang supaya satu putaran. Jadi maunya satu putaran. Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan dukungan terhadap Ahok Jarot tetap solid meski Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. PDI Perjuangan juga tidak terpengaruh dengan survei terbaru tentang elektabilitas Ahok Jarot. Perjuangan sampai saat ini sangat solid. Ya, solid. Kiri Pak Pras. Jadi solid dari PDI Perjuangan, nggak ada masalah seperti itu. Tapi saya melihat silakan aja yang mau, mungkin banyak simpatisan atau gimana, silakan aja. Tapi PDI Perjuangan pengurus solid dari ranting, anak ranting, PAC, DPC dan DPD, ya. Kita tegak lurus semuanya kepada pengerti. Saya ingatkan sekali lagi, kita tahun 2012 kita pernah punya pasangan namanya Jokowi Ahok. Survei kalah semua sama kita. Saya juga mengatakan bahwa ya pilkada ini kan sebetulnya sudah berjalan dari sejak dulu. Hanya sekarang ini ada sebuah hal yang menurut saya itu justru dibuat sedemikian rupa
yang membesarkan satu pilkada di Jakarta yang seharusnya kita sendiri juga harus menjaga. Dan saya berulang kali meminta kepada media dan pers bahwa jangan juga ikut memanas-manasi. Ya, selain itu tadi Presiden juga menegaskan bahwa pilkada pada saat ini memang sudah biasa terjadi suhu tinggi di mana memang terjadi pergolakan atau dinamika setiap pilkada, namun ia meminta beberapa hal bahwa tidak merugikan NKRI, kemudian tidak melemahkan Bhinneka Tunggal Ika dan tidak merongrong Pancasila. Ia mengatakan bahwa menang kalah dalam suatu pilkada itu hal yang biasa. Elis. Carlos. Iya, Nurulita, setelah kemudian kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, apakah Presiden akan kembali melakukan pertemuan misalnya dengan tokoh dari partai politik lain? Carlos, tadi saat melakukan pertemuan dengan Megawati juga sempat Megawati mengatakan bahwa nantinya ia meminta izin kepada Presiden akan ada pertemuan ketum-ketum parpol, khususnya ketum-ketum parpol yang mendukung pemerintahan untuk membicarakan bagaimana politik di Indonesia jelang pilkada ini. Namun Presiden sendiri belum bisa mengatakan kapan hal itu akan terjadi, namun kemungkinannya pastinya akan bisa dilakukan karena mengingat beberapa waktu lalu Presiden juga pernah dikunjungi oleh Prabowo sebagai kunjungan balasannya ke Istana Presiden. Kemudian ada juga beberapa ketum-ketum parpol lainnya yang dimana memang mendukung pemerintahan Jokowi ini datang dan bertemu secara langsung untuk membicarakan situasi dan kondisi politik menjelang pilkada pada nanti Februari 2017 nanti. Carlos. Baik, kita akan tunggu kemudian siapa lagi tokoh politik yang akan bertemu dengan Presiden. Bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak, dan yang diyakini oleh kita semuanya. Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat. Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para pangutama. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di Istana Kepresidenan, kita bergabung dengan reporter Nurulita dan juru kamera Rianto Trihutomo. Lita, apa saja poin yang dibahas dalam pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi hari ini? Ya, Carlos, ketika siang tadi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu, di mana Presiden mengawali kalimat pembukanya dengan bahwa saling kunjung ini merupakan adalah sesuatu yang harus menjadi tradisi Nusantara dan tidak boleh lagi tergerus oleh zaman. Kemudian dengan melakukan pertemuan seperti ini, komunikasi ini merupakan lebih efektif untuk menemukan solusi berbagai permasalahan yang terjadi, khusus yang terjadi di negara ini. Seperti misalnya tadi Presiden membicarakan berbagai hal dari mulai isu
isu juga sosial, dan tadi juga Presiden dan Megawati juga membahas terkait dengan pelaksanaan pilkada pada 2017 nanti, di mana Presiden mengatakan bahwa pilkada ini bukan hanya ada di Jakarta saja, tapi ada kurang lebih 101 kota dan kabupaten provinsi yang menjalani pilkada ini, dan ia mengharapkan bahwa antar kandidat bisa dapat saling menghargai dan saling menghormati. Begitu juga dengan Megawati yang mengatakan bahwa pilkada ini merupakan sudah biasa dilakukan oleh Indonesia, dan memang dalam periode pilkada kali ini memang ada yang berbeda, di mana menurutnya pilkada di Jakarta khususnya dibuat sedemikian rupa yang sehingga membuat bahwa pilkada di Jakarta ini menjadi lebih besar dan menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Selain itu tadi Megawati juga menyampaikan bahwa terkait dengan demo pada 4 November lalu, banyak sekali masyarakat yang sebenarnya tidak tahu tujuan atau maksud dari demo yang lalu, sehingga ia juga meminta bahwa seluruh masyarakat, elemen media untuk menyejukkan dan memberikan suasana yang damai di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan di NKRI ini. Dan berikut pernyataan dari Megawati Soekarno Putri. Baru saja mengatakan, dan saya tentunya juga ingin berpendapat. Kami tadi sudah banyak berbincang, dan seperti tadi yang Bapak Presiden katakan, kami sering sekali bertemu karena beliau tentunya dengan saya ingin mendiskusikan hal-hal yang pada waktu ini terjadi baik secara nasional maupun internasional. Tetapi saya juga mengatakan pada beliau yang patut diingatkan kepada seluruh warga bangsa Indonesia, kita ini adalah negara hukum. Jadi justru kita punya aturan-aturan yang mengikat kepada setiap warga negara. Jadi kalau tadi beliau mengingatkan pilkada, maka Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat dapat hidup tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas, dimanapun juga, pasti mereka berebut. Yang tidak tugas, malu akan minta tugas, karena memang jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini
hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat. Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para pangutama. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat bisa hidup dengan tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pangkostama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena dengan jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat